Shalom. Harapan dan doa saya bagi kita pada saat ini dalam keadaan sukacita dan sehat selalu. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, bahan renungan minggu kedua setelah Epifanias pada tanggal 17 Januari 2021 adalah dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan ayat 51. Demikian. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Amin. Setelah membaca ayat atau perikop ini, apa yang muncul dalam benak kita? Pertama adalah soal Yesus memanggil orang-orang untuk menjadi murid-muridnya, dan kita akan mempelajari beberapa profil dalam renungan kita ini. Yang kedua adalah Yesus sangat mengenal totalitas hidup seseorang, baik imannya, kepribadiannya, karakternya, atau apapun harapan-harapan dalam hidupnya. Kita akan mempelajari satu demi satu ya. Setelah Yesus memanggil Andreas dan Simon, Yesus juga memanggil Filipus. Dialah pengantara yang membawa Natanael mengikuti Yesus. Dalam perikop ini kita dapat belajar dari dua pribadi yang kali pertama berjumpa dengan Yesus. Yang pertama adalah profil Filipus. Siapa Filipus ini? Filipus saat kali pertama jumpa Yesus, maksudnya Yesus bertemu dengan Filipus ya, dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku, follow me." Kita dapat membaca dalam ayat 43. Pertemuannya dengan Yesus itu sangat menggembirakan hati Filipus. Ia tidak menyimpan kabar baik itu untuk dirinya sendiri. Seorang teolog Frederick Louis Godet mengatakan, satu obor yang menyala akan menyalakan obor-obor yang lain. Itulah yang dilakukan oleh Filipus. Sangat terkesan dengan perjumpaannya bersama Yesus. Lalu ia bertemu dengan Natanael.
dan memberikan respon yang positif dengan bersaksi, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Filipus meyakinkan Nathanael dan tidak mau berdebat dengannya, tetapi langsung mengajaknya untuk bertemu dengan Yesus. Kalau kita mau mengenal profil Filipus di luar perikop ini lebih dalam, kita boleh mempelajarinya sedikit ya, untuk mengenal bagaimana Filipus itu. Dalam Injil Yohanes 6 ayat 5 sampai 7 dapat kita kenali Filipus dengan merespon ucapan Yesus dengan polosnya. Pada waktu itu, ketika orang banyak berbondong-bondong mengikut Yesus, lalu Yesus mencobai Filipus dan Filipus menjawab bahwa tak mungkin cukup untuk menyediakan makan untuk 5.000 orang melalui roti seharga 200 dinar. Ada peristiwa lain lagi, Filipus membawa orang-orang Yunani kepada Yesus. Kita bisa baca dalam Yohanes pasal 12 ayat 21 dan seterusnya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 8 juga Filipus memohon kepada Yesus agar Yesus menunjukkan Bapa itu kepada mereka. Seorang Filipus bertemu Yesus langsung yakin bahwa dialah Mesias. Mesias yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Luar biasa ya keyakinan Filipus akan Yesus, Mesias yang sudah datang itu. Sekarang kita akan mempelajari profil Nathanael. Profil Nathanael setelah mendengar berita yang disampaikan oleh Filipus, Nathanael memberikan reaksi. Katanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mengapa Nathanael mengatakan bahwa mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Tahukah saudara bahwa Nazaret adalah kota kecil, kota yang tidak penting, kota yang tidak ada apa-apanya, kota yang di dalamnya tidak ada yang dapat dibanggakan, kota yang bukan seperti kota Jakarta, kota etalasenya Indonesia, di mana orang-orang sangat mengimpikannya bahwa di sana seseorang bisa masyhur, bisa terkenal, orang dapat menggantungkan cita-citanya, meraih kesuksesan, seseorang dapat menjadi kaya, dan seseorang karirnya bisa maju atau debutnya luar biasa. Nathanael yakin bahwa Nazaret bukanlah sesuatu tempat atau kota yang bisa mengeluarkan sesuatu yang baik, karena Nazaret sama saja dengan kotanya, yakni kota Kana, dan tak mungkin seorang Mesias datang dari Nazaret. Tapi apa yang dilakukan oleh Filipus? Filipus langsung menghantarnya kepada Yesus, dan apa respon Yesus terhadap Nathanael? Luar biasa ya. Pada kali pertama berjumpa dengan Yesus, Yesus melihat dan mengatakan bahwa Nathanael itu adalah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dia ini adalah orang yang suci hatinya. Kalau kita baca dalam Matius pasal 5 ayat 8 dikatakan, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Kali pertama dia berjumpa Yesus, sangat surprise bahwa Yesus mengenalnya secara dekat. Sebelum Filipus memanggil engkau, aku
telah melihat engkau di bawah pohon ara," kata Yesus kepada Filipus. Setelah mendengar itu, apa respon dan reaksi kredo iman, pengakuan iman Natanael? Dia mengatakan kepada Yesus, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Lagi kata Yesus kepada Natanael, "Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Yesus menggambarkan dirinya sebagai tangga yang melaluinya penyataan Allah sampai ke dunia ini. Kesempatan yang luar biasa ini diberikan kepada Natanael untuk menyaksikan hikmat dan perbuatan karya Allah dalam dunia ini melalui Yesus. Natanael percaya kepada Yesus karena telah melihat apa yang dilihat Yesus yang dilakukan oleh Natanael. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Filipus dan Natanael sama-sama mendapatkan kebahagiaan luar biasa setelah perjumpaan mereka dengan Yesus. Apa yang mereka lihat dalam diri Yesus? Mereka melihat dalam diri Yesus ada dua citra. Citra yang pertama adalah citra populer. Apa itu citra populer? Mereka melihat Yesus sebagai sang penyelamat ilahi, yaitu jati diri Yesus sendiri sebagai anak Allah, sang Mesias yang dinantikan dan sangat berwibawa, yang mengatakan, "Ikutlah aku, follow me." Yang kedua adalah citra fideistik, yakni suatu kehidupan yang kekuatan utamanya adalah iman. Dan ini yang terbentuk atas sikap percaya. Percaya bahwa Yesus adalah apa yang dikatakannya mengenai hal-hal yang benar. Artinya, citra fideistik ini meyakinkan kedua murid itu bahwa iman lebih tinggi dari nalar atau pikiran yang menentukan kebenaran itu sendiri. Apa yang dikatakan oleh Yesus sebagai kebenaran, dan itu adalah iman. Kedua, citra ini selayaknya ada pada diri kita, ya, yang juga dapat melihat pribadi Yesus sebagai anak Allah, sama seperti Filipus dan Natanael, sehingga kita dapat menemukan citra kehidupan Kristiani yang moralistik, tetap terarah dan memandang Yesus adalah Allah. Kita juga dapat melihat Allah melalui mata iman. Kalau kita baca dalam Yohanes 20 ayat 28 sampai 31, seperti yang dikatakan Yesus kepada Thomas, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, belajar dari kedua profil Filipus dan Natanael ini juga menjadi pengalaman rohani bagi kita, ya. Yesus sangat mengenal pribadimu, kelemahanmu di dalam dirimu, kekuatan dalam dirimu, visi misi ataupun harapan-harapan dalam hidupmu. Mungkin engkau merasa tidak punya apa-apa, tidak berdaya. Engkau merasa dirimu kecil, tidak berarti, tidak terkenal, tidak punya banyak talenta. Tapi ingatlah, engkau bisa dipakai Tuhan, alat di tangannya untuk kemuliaan namanya. Yesus tahu segalanya, Dia Maha Kuasa. Apa yang menjadi pergumulanmu, Tuhan
tahu. Sedetail-detailnya kehidupanmu, Tuhan tahu. Apa yang belum atau yang sudah kau kerjakan, apa yang kau pikirkan, atau apa yang kita katakan pun Tuhan Maha tahu. Dia Maha kuasa. Sekarang lihatlah ke depan. Yesus ada di situ, sedang menunggu dan ingin berjumpa denganmu dan mengatakan, ikutlah aku. Jika engkau mengatakan, ya oke Tuhan, aku mau mengikut engkau, maka berkomitmenlah untuk berjalan di jalan Tuhan. Niscaya engkau akan melihat Allah dan kehidupan kekal yang telah disediakan bagimu. Ingat, Tuhan mengenal engkau dan sekarang Dia memanggilmu. Berikan jawabanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, selamat beribadah buat besok. Tuhan Yesus memberkatimu, memberkati keluarga kita semuanya. Shalom.